Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, balik lagi di channel YouTube Kartikeyan Satya. Jadi ya, di video kali ini aku mau nge-share lagi-lagi tentang SKB perawat. Nah, di video kali ini khusus keperawatan anak. Karena iya, kemarin ada teman kita itu Tirta Wijaya, dia tuh request next keperawatan anak boleh kali ya gitu. Jadi yaudah aku buatin video ini khusus keperawatan anak. Dan iya, misalnya teman-teman ada mau request lagi apa sih yang mau aku bahas di next video, komen di bawah ya, ntar kalau bisa insya Allah aku akan buatin videonya buat kalian. Tapi ya, sebelum lanjut ke videonya, bagi yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Kenapa? Karena dengan kalian subscribe, kalian udah mendukung aku untuk semangat terus buat video kayak gini. Jadi bisa bermanfaat dan membantu kalian untuk tahu gambaran soal SKB-nya kayak gitu ya teman-teman. Dan sebelum kita mulai, aku mau merekomendasikan dulu bimbel SKB perawat ini untuk gelombang kedua ya, karena gelombang pertama kemarin sudah selesai di 22 Maret dan di tanggal 24 Maret kemarin baru dimulai untuk gelombang keduanya. Fasilitasnya itu masih sama teman-teman, jadi ada materi, kemudian soal harian sesuai Permenpan RB dan pembahasan soal harian juga, dan ada tryoutnya gratis untuk member setiap hari Jumat. Tips and triknya juga ada, dan diskusinya nanti akan dilaksanakan sampai ujian. Dan ini kan kita masih belum tahu ya, karena corona ini pelaksanaan SKB akan diundur dan belum tahu sampai waktu yang tidak diketahui. Jadi kalau untuk durasi gelombang kedua ini masih sama seperti gelombang yang pertama, yaitu maksimal 1 bulan teman-teman ya. Semoga setelah 1 bulan itu pelaksanaan SKB bisa dilaksanakan dan kita bisa langsung ikut ujian dengan ilmu-ilmu yang baru kita dapat dari bimbel tersebut. Nah, tentornya siapa sih Kak? Tentornya itu adalah Pak Hendy Kanduro. Beliau adalah lulusan S1 Keperawatan UGM dan S2 Keperawatan UI. Beliau mengambil KMB, dan beliau juga mantan reviewer UKOM Nasional dan mantan penulis UKOM Nasional beserta pengawas UKOM Pusat. Jadi udah pasti Pak Hendy ini berkompeten banget di bidang keperawatan. Jadi kayak kita wajib banget belajar dari ilmu-ilmu beliau. Terus Kak, kalau mau daftar tuh gimana? Kalian tinggal klik di description box, aku udah ngetakin linknya, jadi kalian sekali klik langsung diarahkan ke adminnya. Oke, kita mulai aja. Sebelum kita mulai, baca bismillah dulu, semoga ilmu yang kita dapat bisa barokah. Anak B dibawa ibunya ke Poliklinik Tumbuh Kembang untuk pemeriksaan. Hasil pengkajian, tanggal lahir 24 November 2018, berat badan 10 kilo, tinggi badan 80 cm. Perawat akan melakukan screening perkembangan pada hari ini tanggal 4 Oktober 2020. Berapakah usia anak pada kasus tersebut? Nah, ini kayak hitung-hitungan TIU ya, versi TIU-nya. Kita langsung kurangi aja. 4 dikurang 24 itu kan nggak bisa, jadi kita pinjam ke bulan, itu jadinya kita pinjam 1 bulan 30 hari, 34 tambah 24 10 hari. Nah ini kan 10 tadi udah kita kurangi 1 bulan kita pinjam. Nah kita pinjam lagi ke sebelah kanan, ini nggak cukup untuk diturunin ke bawah. 9 tambah 12 berarti 21. 21 kurang 21 10 bulan. Nah ini tadi tahunnya kan udah kita pinjam nih 1 tahun teman-teman, jadi 2020 kita kurangi 1 tinggal 2019. 2019 kita kurangkan 2018 jadinya 1 tahun. Nah jadi jawaban yang paling benar itu ada di E. Usia anak pada kasus tersebut itu 1 tahun 10 bulan 10 hari. Jadi ngerti ya, kalau aku kecepatan teman-teman pausekan aja ya. Jadi ngerti lah konsep dasarnya, itu yang penting kita kurangkan dari tanggalnya dulu. Kira-kira tanggal nggak cukup, kita pinjam ke bulan ke sebelahnya. Nah misalnya di bulan itu nggak bisa juga dikurangi ke bawah, kita pinjam ke tahun. Jadi kalau dari tanggal ke bulan itu kita pinjam 30 hari. Terus kalau dari bulan kurang kita pinjam ke tahun, berarti kita tambah 12 bulan. Jadi ngerti hitung-hitungannya ya. Oke, kita lanjut ke soal yang kedua. Anak laki-laki usia 5 tahun dirawat di ruang anak dengan keluhan batuk disertai demam. Hasil pengkajian tidak nafsu makan, rewel, sulit tidur pada malam hari, sputum kental, terdengar ronhi di kedua lapang paru, frekuensi nafas 30 kali per menit, nadi 90 kali per menit, suhu 37,9 derajat. Kemudian pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? Nah, kita harus melihat dulu ya teman-teman. Bersihan jalan nafas tidak efektif itu kan kondisi jalan nafas yang tidak normal, itu karena adanya penumpukan sputum. Nah, kalau yang kita nilai bersihan jalan nafas efektif itu ditandai dengan tidak adanya batuk, kemudian tidak adanya sputum dan bunyi nafas. Sedangkan di soal datanya itu disertai dengan keluhan batuk, demam, kemudian sputum kental, terdengar suara ronhi. Jadi yang paling tepat untuk
masalah keperawatan yang utama itu aku rasa di bersihan jalan nafas tidak efektif. Emang di option jawaban itu ada dua ya, bersihan jalan nafas tidak efektif, kemudian B, gangguan pertukaran gas. Kalau dari data, masalah jalan nafas itu merupakan yang prioritas ya. Kalau untuk option jawaban pertukaran gas itu tidak ada di data, misal PCO2-nya gitu tuh mungkin bisa kita pakai option yang pertukaran gas gitu. Jadi kayak tidak cukup datanya untuk menegakkan masalah. Jadi yang paling tepat itu adalah A, dikarenakan hasil pengkajian yang tadi udah kita jelasin dari awal, sputum kental, kemudian batuk, terdengar ronhi di lapangan salah, di kedua lapangan paru, di kedua lapang paru. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A, bersihan jalan nafas tidak efektif. Lanjut ke soal berikutnya. Balita laki-laki usia 4 tahun dibawa ke rumah sakit karena kejang saat di rumah. Hasil pengkajian, anak memiliki riwayat kejang demam. Demam sudah 3 hari, batuk pilek, anak tampak lemah, suhu tubuh 39 derajat. Ya ampun, ini lidahku dari tadi keselewat terus. Aku minta maaf ya teman-teman. Jadi suhu tubuh 39 derajat Celcius, frekuensi nafas 35 kali per menit. Apakah masalah keperawatan utama pada kasus tersebut? A, risiko cedera, B, risiko infeksi, C, hipertermia, D, intoleransi aktivitas, E, pola nafas tidak efektif. Oke teman-teman, jadi aku melihat berdasarkan teori dulu ya. Jadi dari buku itu katanya kenaikan suhu tubuh dapat mengubah keseimbangan dari membran sel neuron dan dalam waktu yang singkat terjadi difusi dari ion kalium dan natrium melalui membran tersebut sehingga terjadi pelepasan listrik. Nah, lepasnya muatan listrik dapat meluas ke seluruh sel maupun ke membran sel sekitarnya dengan bantuan neurotransmitter, maka terjadilah kejang. Nah, suhu normal pada usia 4 tahun itu 36,5 derajat sampai 37,2 derajat gitu. Jadi sementara yang kita lihat dari data yang ada di soal, suhu tubuh pasien itu 39 derajat apalagi dengan riwayat kejang. Jadi sudah pasti jawaban yang paling tepat adalah C, hipertermia. Teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Bayi perempuan usia 1 di NICU dengan riwayat persalinan normal dengan usia gestasi 32 minggu. Hasil pengkajian, bayi tampak lemah, refleks hisap dan menelan lemah, frekuensi nafas 60 kali per menit. Ibu mengatakan ASI sudah keluar. Nah, pertanyaannya bagaimanakah cara pemberian ASI pada kasus tersebut? A, menyusui langsung pada ibu, B, menggunakan sendok, C, menggunakan pipet, D, menggunakan OGT, E, menggunakan DOT. Nah, dari data yang kita lihat, usia gestasi 32 minggu berarti bayinya prematur ya teman-teman. Jadi pada masa gestasi itu dia tuh belum memiliki refleks hisap yang bagus, refleks hisap dan menelan yang baik gitu. Jadi aku rasa ini nggak bisa lah kalau kita kasih pemenuhan kebutuhan nutrisinya itu secara oral. Kayak menyusu langsung ke ibu itu kan secara oral, kemudian menggunakan sendok, menggunakan pipet, menggunakan dot, itu kan pemenuhan nutrisi secara oral. Jadi jawaban yang paling tepat aku rasa adalah OGT. Karena melihat usia gestasi bayi tersebut dan dengan ketidakmampuannya refleks hisap dan menelan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D, menggunakan OGT atau orogastric tube untuk anak bayi. Lanjut ke soal berikutnya. Anak perempuan usia 10 tahun dirawat di ruang perawatan dengan diagnosa HIV. Hasil pengkajian, anak sering bertanya kepada perawat mengapa harus meminum obat dan anak ingin mengetahui penyakitnya. Namun nenek pasien melarang perawat untuk memberitahukan penyakitnya. Apakah dilema etik yang terjadi pada kasus tersebut? Oke, kita bahas dulu satu persatu ya teman-teman. Fidelity itu adalah menepati, kemudian justice itu adalah keadilan, beneficence itu adalah berbuat baik, kemudian ini mungkin aku salah ketik nih ya, confidentiality itu menjaga kerahasiaan, kemudian non malfeasance itu tidak merugikan, itu aku salah ketik yang D ya teman-teman. Oke, kalau dari kasus yang kita lihat itu adalah dilema etik yang terjadi pada kasus itu, yang paling tepat itu adalah prinsip confidentiality. Karena itu adalah pengertian dari prinsip yang menjaga informasi tentang klien kecuali dengan persetujuan dan keluarga serta menggunakan informed consent. Nah, di sini kan nenek melarang perawat untuk memberitahukan penyakitnya. Jadi kayak ada persetujuan ya dari keluarganya
untuk nggak memberitahu yang sebenarnya gitu. Jadi dilema etik yang perawat rasakan pada kasus ini adalah confidentiality. Jawabannya D. Oke teman-teman, kayaknya segitu aja dulu ya video kali ini. Semoga beberapa soal yang aku share ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau kalian suka sama channel aku, jangan lupa untuk subscribe. Ada tombol merah di bawah, kalian tinggal klik aja. Terus kalian like video ini kalau kalian suka, dan share ke seluruh sosial media yang kalian punya. Makasih yang udah nonton. See you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.